Ya, pemirsa, cekcok berujung maut antara ayah dan anak terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Ironisnya, penganiayaan yang menewaskan sang ayah dilatar belakangi emosi karena rencana nikah yang tidak direstui. Warga rumah susun Dinas Kebersihan DKI Jakarta Blok B Cengkareng, Jakarta Barat mendadak gempar setelah salah satu warganya bernama Tumpak bersimbah darah usai menjadi korban penikaman. Dengan kondisi luka parah di bagian leher dan perut, pria berusia 62 tahun itu pun langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Kalideres. Iya. Tolongin dong, Abang. Iya. Namun sayang, tak lama menjalani perawatan medis, pria lansia tersebut akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya karena banyak kehabisan darah. Ya, Tumpak menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh anak kandungnya bernama Roni. Sempat mencoba kabur usai menghabisi nyawa sang ayah, pria berusia 30 tahun itu diamankan warga bersama petugas kepolisian dan TNI. Menurut penuturan sang ketua RT, sebelum penikaman sempat terjadi adu mulut antara tersangka dengan korban. Adu mulut yang kian memanas semakin membuat tersangka emosi, lalu menyerang korban dengan pisau dapur sebanyak 3 kali di bagian perut, dada, dan leher. Korban yang tak berdaya sempat berteriak minta tolong hingga terdengar oleh para tetangga. Tersangka langsung diamankan security rusun, sementara korban yang berlumur darah segera dibawa ke rumah sakit. Kalau dalam keluarga itu diktatoris ya, diktator apa yang dikatakan ini ya ini gitu loh. Nah si anak itu mungkin dia udah perasaan udah lama kali terpendam, mungkin pada kejadian ini kali dia. Oh, tapi sebelumnya sering bertengkar Pak? Sebelumnya paling ya biasa aja. Cekcok biasa sering ya? Dari pemeriksaan awal kepada saksi dan keluarga korban, tindakan keji itu diduga akibat sang ayah tak merestui tersangka untuk menikah. Restu tak diberikan karena tersangka dinilai belum mapan. Meski begitu, pemeriksaan intensif terus dilakukan polisi, termasuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka yang tengah mengalami depresi berat setelah menikam ayah kandungnya. Kejadian dilakukan oleh SR, anak dari korban. Awal mulanya gimana sih Pak bisa terjadinya? Kami juga belum jelas awal mulanya karena SR ini belum dapat diminta keterangan karena diduga depresi. Kejiwaan dari anak ini terganggu nih, belum dapat diminta keterangan. Akibat meluapkan emosi, tersangka pun kini terancam hidup nestapa 20 tahun di balik jeruji besi. Tim Liputan melaporkan. Nauzubillah min dzalik. Perselisihan yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara ayah dan anak justru berakhir tragis. Saya ingin berdiskusi dengan Ustaz. Ustaz, saya tidak ingin menanyakan tentang kasus pembunuhan yang memang sudah jelas dilarang hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih sebenarnya Ustaz cara mendidik anak agar menjadi pribadi yang santun dan lembut. Apalagi tadi kalau kita menyimak keterangan saksi, sang ayah disebutkan merupakan pribadi yang cukup keras. Ya, baik, terima kasih Pak Dani. Jadi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Yang pertama memang di dalam kitab Tarbiyatul Abna fil Islam ada banyak sekali yang harus diperhatikan oleh orang tua di dalam mendidik anak. Ya, orang tua sudah memberi nama yang baik, kemudian mendidiknya, menyekolahkannya. Dan apalagi kalau lihat usianya sudah 30 tahun dan dia sudah memendam rasa begitu lama, sebetulnya kewajiban orang tua itu adalah an yuzawijaha idza balagha. Ini masih kewajiban orang tua sebenarnya ya. Kita juga prihatin hal ini terjadi dan kita juga turut berduka cita. Namun satu sisi sesungguhnya saat sang ayah mengatakan anaknya itu belum mapan, melihat usianya sudah 30, selayaknya itu malah justru ditasji, disemangati, disupport. Ya boleh kamu menikah, tapi setelah ini kamu harus mulai mencari maisha, mencari kehidupan, ya karena kamu punya tanggung jawab. Ini sebetulnya adalah merupakan kewajiban orang tua.
Ya, kita menyesalkan apa yang dilakukan oleh sang anak ya dalam hal ini, karena ini adalah perilaku yang boleh dibilang keji gitu ya. Tapi memang backgroundnya gitu kita lihat juga karena kekecewaan yang mendalam. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan kewajiban kita orang tua. Kalau anak kita belum sanggup, ya orang tua itu harus membantu ya. Karena kalau lihat hadisnya begitu, an yuzawwijaha idza balagha ya. Kalau dia sudah balik dan dia sudah mendapatkan pasangan, orang tua bagusnya memberikan restu dan kemudian mengarahkan. Siapa tahu justru dengan pernikahan ini akan menjadi support semangat buat sang anak untuk kemudian bisa berdiri di atas kakinya sendiri, supaya nanti dia bisa mandiri, supaya dia bahkan punya tanggung jawab ya. Dan kemudian orang tua juga mendoakan, dan doa itu adalah merupakan puncak dari pemberian orang tua, karena doanya seorang tua kepada anak itu kan mustajab ya, yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua buat para pemirsa Ajwa TV mungkin bisa menjadi pelajaran bahwa orang tua saat anaknya memang sudah menginginkan pernikahan, kalau memang dianggap tidak sanggup, kita harus menyampaikannya dengan kaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut, dengan kaulan ma'rufan, dengan perkataan yang juga perkataan yang ma'ruf, yang baik ya, sehingga walaupun menolak itu tidak akan menyebabkan terganggunya kondisi kejiwaan. Apalagi saat seorang itu memang sudah sangat ingin dan sudah menemukan pasangan yang cocok, ya sebaiknya kalau bahasa Qur'annya wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kita, duduk berdialog dengan bahasa yang baik ya, mudah-mudahan akan didapatkan jalan keluar yang terbaik ya. Kalau dengan cara yang lembut sebagaimana Nabi dalam surat Al-Imran ayat 159 kalau saya tidak salah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah kamu bisa berlaku lembut ya. Maka dengan kelembutan ini insya Allah anak-anak kita atau siapapun dia tidak akan berlari dari kita. Dan dalam ayat dikatakan walaupun tafazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalau kamu keras mereka akan lari darimu. Dan ya nauzubillah kejadiannya seperti yang kita saksikan. Mudah-mudahan keluarga korban diberikan ketabahan. Amin. Dan sang anak yang mendapatkan hukuman nanti kalau keluar bisa lebih bagus lagi dan nanti bisa mendapatkan pasangan hidup, dan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini, baik orang tua maupun anak ya, untuk menghormati orang tuanya, memuliakan dia, dan insya Allah surga akan menanti kita semua. Amin. Ustaz, tadi kita kan mengetahui kalau akar kasus ini sebenarnya kan karena tidak ada restunya orang tua kepada sang anak. Yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah seperti apa sih Ustaz posisi restu orang tua dalam sebuah pernikahan? Entah itu sang anak merupakan pria maupun sang anak ini adalah wanita. Ya memang di sini ada perbedaan ya. Kalau wanita ya dia memang pasti membutuhkan ayahnya. Kalau dalam Islam karena nanti yang menikahkan adalah ayahnya. Ya kalaupun di KUA sendiri ya, di kantor urusan agama itu petugas pencatat namanya. Ya, petugas pencatat dari kantor urusan agama. Mereka tugasnya adalah membantu mencatatkan. Yang menikahkan tetap walinya. Ya, kalau tidak ada ayahnya, kakeknya, pamannya, atau saudara laki-lakinya yang berada pada garis wilayah. Wilayah artinya perwalian. Gitu ya. Di sini memang kalau perempuan ini sangat bergantung sekali ya akan keberadaan wali. Kalau laki-laki memang sebenarnya gitu, seandainya orang tuanya itu tidak merestui saja ya, karena anak laki-laki tidak pakai wali gitu, seandainya dia menikah saja, karena yang menikahkan nanti adalah ayah sang wanita gitu ya kalau dalam Islam. Tapi memang alangkah bagusnya kalau restu orang tua itu didapatkan oleh kita, karena itu akan menjadi support, semangat, dan akan menjadi keberkahan.
Ya, jangan sampai memutuskan silaturahim, membangun silaturahmi dengan keluarga yang baru. Ya, karena dengan pernikahan kan sesungguhnya kita menjalin persaudaraan dengan keluarga si mempelai wanitanya. Betul. Tapi kita memutuskan hubungan dengan ayah ibu kita. Ini juga tidak bagus gitu ya. Nah, yang bagus memang kalau kemudian kita juga mendapatkan ridho atau restu dari orang tua, begitu. Ya, Ustaz dan ya baik Ustaz. Ya, Ustaz dan pemirsa, ini di informasi berikutnya masih ada kaitannya tentang pernikahan nih, Ustaz.